Baiklah, kita akan lanjut kepada narasumber kedua. Mohon perkenan Bapak Munawir Razak, SIP MA, Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 9. Saya memberikan kesempatan untuk menyajikan materinya. Diberi waktu Pak, mohon izin 15 menit maksimum. Ya, silakan Pak. Masuk ya Pak suaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Pengembangan SDM Kemenparekraf, Bapak Faisal, SST Par, Par CHE. Yang saya hormati para narasumber, dalam hal ini Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Provinsi Sulsel, Bapak Profesor Dr. Muhammad Jufri, SPSI, MPSI, Psikolog. Yang saya hormati guru saya, Profesor Dr. Aris Munandar, Guru Besar di Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati pimpinan Poltekpar Makassar, ada Pak Dr. Muhammad Arifin, beserta seluruh para wakil direktur, ketua jurusan, kaprodi, dan seluruh dosen sivitas akademika, dan tentu saja seluruh peserta seminar nasional, baik yang hadir secara luring maupun secara daring. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama tentu saja saya ingin menyampaikan salam dan maaf dari Pak Kepala karena beliau berhalangan hadir karena ada acara yang tidak kalah penting di Universitas Bosowa, sehingga beliau menugaskan kami untuk hadir di acara ini menggantikan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, LL Dikti merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang cukup unik menurut saya Pak Mustafa, karena LL Dikti ini bertanggung jawab kepada 3 orang pejabat eselon 1. Kami secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal, dan secara substantif kami bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Tugas kami adalah membantu memfasilitasi perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tingginya Pak. Jadi termasuk vokasi memang menjadi wilayah kerja kami. Nah, karena kami hadir dari sudut pandang LL Dikti, maka tentu saja di seminar ini kami akan menyampaikan beberapa kebijakan, beberapa program terkait pengembangan SDM unggul, bagaimana kemudian kebijakan di pendidikan vokasi bisa menjadi solusi bagi pembangunan SDM unggul khususnya di masa VUCA. Next, saya akan coba secara cepat ya menyampaikan, next lanjut paparan saya, karena tadi Pak Kapus sudah banyak memberikan gambaran-gambaran terkait kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi. Bapak Ibu, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa kita masuk ke dunia yang sekarang penuh dengan gejolak, penuh dengan ketidakstabilan, berubah dengan cepat, penuh dengan ketidakpastian. Pengalaman masa lalu dan sejarah masa lalu tidak bisa lagi dijadikan sebagai alat untuk memprediksi probabilitas di masa depan. Kemudian kondisi menjadi lebih kompleks, saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan yang paling kita rasakan sekarang, dunia menjadi semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami. Hal ini kita bisa lihat dari disrupsi teknologi yang begitu cepat terjadi, ditandai dengan masuknya kita ke era revolusi industri 4.0, dan kondisi ini diperparah dengan yang namanya pandemi COVID-19 yang sudah kita alami kurang lebih 2 tahun di Indonesia. Nah Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya bagaimana kemudian peluang kerja bagi SDM kita di masa VUCA ini. Nah, paparan saya mudah-mudahan bisa menjawab ketiga pertanyaan ini. Apakah pendidikan vokasi bisa menjadi solusi, dan bagaimana kebijakan dan program dari pemerintah untuk menjawab tantangan ini. Next. Bapak Ibu, dengan adanya disrupsi teknologi yang luar biasa, biaya untuk memproduksi mesin, memproduksi robot atau otomatisasi itu kemudian bisa ditekan sampai dengan 65%. Sebaliknya, biaya untuk tenaga kerja setiap tahun itu bertambah kurang lebih 2-15%. Nah, ini paradoks yang terjadi sehingga McKinsey dalam studinya di tahun 2019 memprediksi bahwa di Indonesia pada tahun 2030 itu akan terjadi kehilangan pekerjaan sebanyak 23 juta pekerjaan. Kita sudah bisa lihat sekarang indikasinya di beberapa sektor kehidupan yang mungkin yang sangat dekat dengan kita. Kita bisa lihat penjaga parkir, penjaga tol di SPBU, kemudian customer service dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif itu sudah mulai hilang dan tergantikan dengan mesin, robot atau otomatisasi. Namun kabar baiknya Bapak Ibu,
ada 23 juta yang hilang, namun ternyata di tahun yang sama, di tahun 2030, ada potensi muncul pekerjaan baru antara 27 juta sampai dengan 46 juta pekerjaan. Nah ini tantangan sekaligus peluang. Kenapa saya sebut tantangan? Karena belum tentu tadi yang 23 juta hilang kemudian bisa mengisi potensi baru ini. Prof. Renal Kasali memprediksi mungkin hanya 20% yang bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena 10 juta kerjaan diantaranya itu betul-betul kerjaan baru yang membutuhkan bisnis proses baru, cara kerja yang baru. Sehingga yang tadi kehilangan pekerjaan belum tentu bisa segera mengisi peluang ini. Nah ini yang jadi tantangan kita ke depan, bagaimana kemudian kondisi SDM kita saat ini dan apa solusi yang bisa dihadirkan oleh pemerintah. Apakah pendidikan vokasi bisa menjadi solusi dari masalah ini? Next, kita lihat ini jenis-jenis pekerjaan kemudian Bapak Ibu yang bisa jadi dibutuhkan, jadi bisa jadi demand-nya bertambah ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh robot, misalnya aktivitas fisik yang tidak bisa diprediksi, kemudian bagaimana mengelola dan mengembangkan manusia, serta berkoordinasi dengan stakeholder. Itu jenis-jenis pekerjaan yang mungkin belum dapat digantikan robot dalam waktu yang dekat, sehingga kemungkinan ke depan demand-nya makin tinggi. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, input data, processing data, dan hal-hal yang sifatnya administrasi seperti itu tentu saja itu kemungkinan besar nanti akan segera menghilang dan berkurang. Kenapa? Karena sudah digantikan oleh mesin. Next, kita lihat kondisi tenaga kerja kita sekarang Bapak Ibu. Penduduk usia kerja kita 206 juta orang. Ini data BPS Agustus 2021. Angkatan kerja kita sekarang 140 juta orang dan yang bekerja itu 131,05 juta orang. Next, kita lihat sektor yang paling dominan di Indonesia adalah sektor pertanian. Padahal Pak Presiden sudah berpesan bahwa kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar kepada kemakmuran bangsa kita. Lanjut, yang jadi masalah kita Bapak Ibu sekarang jumlah pengangguran kita sudah mencapai 9,1 juta orang. Dan ini meningkat karena sebelum pandemi jumlah pengangguran kita itu hanya 7,07 juta orang. Jadi kurang lebih 2 tahun terjadi peningkatan 2 juta orang pengangguran terbuka karena adanya pandemi. Dan yang paling menyedihkan ternyata Bapak Ibu, dari 9 juta orang pengangguran, 1 juta orang itu diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Kenapa hal ini terjadi? Tadi Pak Kapus sudah menjelaskan, karena tidak ada link and match antara kebutuhan dunia industri dengan supply tenaga kerja, kompetensinya itu tidak relevan, tidak nyambung. Apa yang dibutuhkan lain, apa yang disediakan lain. Next. Masalah berikutnya Bapak Ibu, dari 131 juta angkatan kerja kita tadi itu masih didominasi oleh mereka yang pendidikannya rendah. Kita lihat statistiknya itu yang di bawah pendidikannya SD ke bawah itu paling besar, paling dominan 37% atau hampir 50 juta orang. Sementara lulusan perguruan tinggi hanya kurang lebih 12% atau 13%. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kita sekarang masuk yang namanya menyongsong yang namanya bonus demografi. Dan kalau kita lihat pengalaman-pengalaman negara maju seperti Jepang dan Korea, mereka bisa memanfaatkan bonus demografi ini pada saat proporsi pekerja mereka yang lulusan perguruan tinggi itu di atas 50%. OECD juga sudah memberikan indikator bahwa sebuah negara maju itu dikatakan maju kalau tenaga kerjanya didominasi oleh lulusan perguruan tinggi kurang lebih 40%. Lulusan pendidikan menengah 39% dan lulusan pendidikan dasar 20,4%. Jadi ini angka yang sangat mengkhawatirkan walaupun kita lihat trennya mengalami peningkatan yang lulusan perguruan tinggi, tapi tetap saja ini masalah bagi kita, tantangan bagi SDM kita untuk menghadapi era VUCA ini. Dan yang terakhir, lanjut, terkait tingkat produktivitas kita bisa lihat Bapak Ibu perjalanan ya. Total Factor Productivity Index kita dari tahun 70 sampai 2018, di awal tahun 70 kita itu masih bisa bersaing dengan negara-negara Asia yang lain, dengan Jepang, dengan China, dengan India. Tapi seiring berjalannya waktu kita bisa lihat TFP kita makin menurun. Di tahun 2018 kita mengalami penurunan, sementara negara-negara lain seperti China yang garis kuning ini itu mengalami peningkatan. Begitu juga dengan India. Nah ini bisa kita maknai misalnya Bapak Ibu, satu orang pekerja di China itu bisa menyelesaikan satu pekerjaan dalam jangka waktu 1 jam, sementara kita di Indonesia itu menyelesaikan pekerjaan yang sama itu butuh waktu
jam. Jadi beginilah disparitas yang terjadi antara kita di Indonesia dengan negara-negara Asia terkait produktivitas. Lanjut. Oleh karena itu Bapak Ibu, di pidato pertama Pak Presiden ketika beliau terpilih kembali sebagai Presiden untuk periode yang kedua, lanjut. Beliau menekankan bahwa penting sekali untuk meningkatkan SDM unggul melalui revitalisasi pendidikan vokasi. Next, kita bisa lihat ada beberapa alasan kenapa kemudian pendidikan vokasi dirasa dapat menjadi solusi, karena pendidikan vokasi ini menunjang penguasaan keahlian tertentu sehingga bisa menjawab tantangan industri dan tantangan zaman, termasuk zaman VUCA. Yang kedua, kita bisa melihat, bisa lakukan benchmarking ke negara-negara maju, ke Austria, ke Swiss, ke Jerman, bisa dilihat negara mereka maju karena pemerintahnya memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan vokasi. Dan di satu sisi memang kalau kita lihat Bapak Ibu, jumlah perguruan tinggi vokasi di negara-negara maju tersebut jauh lebih banyak daripada pendidikan akademik. Ini berbeda sekali dengan yang ada di Indonesia. Lanjut, ini saya skip saja karena tadi Pak Kapus sudah sampaikan. Yang jelas Bapak Ibu, Pak Presiden memang punya perhatian yang besar terhadap pendidikan vokasi. Bisa kita lihat dari statement-statementnya, dan kurang lebih 3 bulan yang lalu Pak Presiden ini kemudian mengumpulkan para menteri melalui rapat terbatas khusus membahas percepatan revitalisasi pendidikan vokasi. Jadi kita tidak usah meragukan lagi komitmennya Bapak Ibu. Lanjut, dan salah satu komitmennya adalah tadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian ditunjuk atau dibentuk satu unit kerja baru, yaitu Dirjen Pendidikan Vokasi yang betul-betul mengurusi vokasi bukan hanya dari SMK sampai di jenjang kuliah, tapi juga sampai ke lembaga kursus. Ini bentuk keseriusan yang dilakukan pemerintah. Nah, kita lihat data sekarang perguruan tinggi vokasi kita itu jumlahnya masih sangat sedikit ya. Politeknik kita jumlahnya baru 277 atau 6% dari total jumlah perguruan tinggi kita di Indonesia. Perguruan tinggi kita masih didominasi oleh perguruan tinggi akademik, yaitu sekolah tinggi, universitas, dan institut. Sedangkan yang vokasi itu jumlahnya sangat sedikit. Perguruan tinggi berbentuk akademi memang banyak, ada 1054, tapi kan mereka hanya menyelenggarakan kurang lebih 1 atau 2 program studi saja yang sifatnya jenjang D1 sampai D3. Jadi sangat sedikit, sehingga kalau kita lihat proporsi program studi di Indonesia, jadi Bapak Ibu sekarang program studi di Indonesia ini jumlahnya hampir 30.000 Pak, 29.900 sekian. Proporsi paling besar tuh ada di S1, di akademik, itu 84,8%. Sedangkan yang sarjana terapan, D4 itu hanya 2%. Jadi bisa dibayangkan betapa sedikitnya sekarang jumlah lulusan kita yang vokasi. Yang D3 hanya 13% atau 4.000 prodi. Yang menyedihkan semakin ke bawah semakin sedikit. D2 dan D1 itu jumlahnya kurang dari 1%. Padahal ini piramida kebutuhan kerja Bapak Ibu, semakin ke bawah semakin tinggi kebutuhan dari IDUKA, industri Indonesia dan dunia kerja terhadap tenaga kerja kita. Sehingga tidak mengherankan kemudian kalau tenaga kerja kita yang harusnya diisi oleh level-level diploma 1, 2, dan 3 itu diisi oleh lulusan S1. Nah, ini yang jadi masalah. Sehingga kemudian ada beberapa program dari kementerian Bapak Ibu untuk melakukan percepatan, misalnya mentransformasikan D3 menjadi D4. Jadi kita ingin memperbanyak porsi sarjana terapan. Kemudian kita punya program SMK D2 fast track atau jalur cepat, di mana kemudian siswa SMK itu bisa kemudian lulus sebagai lulusan diploma 2 hanya dalam jangka waktu 4,5 tahun. Jadi ada pemangkasan. Jadi begitu mereka selesai 3 tahun, lanjut 1 semester di D2 dan 2 semester itu dilakukan secara praktek atau magang di industri. Nah, ini program-program percepatan yang ingin kita lakukan supaya kemudian kita bisa menyeimbangkan tadi antara kebutuhan dengan demand. Karena sekarang kebutuhan tenaga kerja kita untuk yang terampil, yang lulusan SMK diploma 1 sampai diploma 3 sampai diploma 4 itu sangat tinggi. Tapi ternyata postur lulusan perguruan tinggi kita didominasi oleh lulusan akademik, lulusan sarjana S1. Nah, ini saya rasa para peserta seminar yang mungkin didominasi guru-guru dan kepala sekolah mungkin sudah bisa memberikan dorongan-dorongan kepada anak peserta didik kita untuk kenapa tidak memilih pendidikan vokasi, baik itu D3, D4, supaya sebagai salah satu alternatif. Jadi jangan hanya berpikir mau masuk S1, tapi buktinya sekarang keluar dari S1 banyak menganggur. Kenapa? Karena dia tidak punya skill yang dibutuhkan industri. Kenapa tidak memang kita bekerja
arahkan anak didik kita sesuai passion, mereka passionnya kemana, masuk di program D3, D4 supaya mereka betul-betul dididik dengan kompetensi dan skill yang dibutuhkan sehingga mereka bisa mendapatkan kerja. Bahkan sebelum lulus, pada saat mereka magang, mereka sudah direkrut. Dan ini sudah banyak pengalaman yang kita bisa lihat. Lanjut, waktu saya sisa 1 menit lagi ya. Masalah kita adalah tadi, tidak ketemu antara kebutuhan dengan supply. Jadi Iduka kita, dia membutuhkan kompetensi dari lulusan kita. Sementara saat ini lulusan kita yang mereka hanya punya ijazah. Padahal yang kita butuh adalah kompetensi. Kalau kompetensi itu jawabnya gampang. Saya bisa apa yang saya bisa lakukan, itu kompetensi. Kalau ijazah itu hanya menggambarkan saya pernah belajar apa, tapi belum tentu saya bisa melakukan hal yang diminta oleh pendidikan, oleh industri, dunia kerja maupun dunia usaha. Lanjut, saya coba cepat saja Bapak Ibu. Nah ini kemudian strategi yang dilakukan oleh kementerian, dia mendorong tadi yang disampaikan Pak Kapus, bagaimana mendorong perkawinan antara industri dengan perguruan tinggi. Dan kita dorong selama ini trennya kan hanya kerjasama sebatas MOU. Mungkin paling banter ya ada pemagangan. Nah ini kita rubah mindsetnya, jangan langsung magang, tapi dimulai dengan kita melakukan yang namanya penyusunan dan pengembangan kurikulum bersama. Kita mesti tanya, di Iduka, anggaplah di pariwisata, di perhotelan, kalian butuh tenaga kerja yang bisa apa? Kita siapkan, kita bikin sama-sama kurikulumnya. Kemudian pembelajaran harus project based learning atau berdasarkan kebutuhan yang real. Seperti yang kita lakukan sekarang, di mana anak-anak mahasiswa kita terlibat langsung, inilah proses pembelajaran yang real supaya mereka langsung punya gambaran, oh kalau nanti saya bekerja di dunia MICE, seperti inilah suasana yang saya hadapi. Izin Pak 2 slide lagi. Oke. Saya usaha coba cepat nih. Kemudian tadi Pak Kapus sudah sampaikan bagaimana kemudian para praktisi, jadi para manajer hotel misalnya, para profesional di bidangnya itu kemudian diundang masuk ke kampus untuk memberikan sharing pengalaman. Dan sekarang Bapak Ibu kalau mau buka prodi, Pak Kapus, Pak Direktur, tidak disyaratkan sekarang dosen itu harus minimal S2 Pak. Dia boleh minimal S1 menjadi dosen untuk prodi baru selama dia punya sertifikat RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Atau dia punya kualifikasi kompetensi yang selevel dengan KKNI 6. Itu bisa kita akui sebagai calon dosen. Kemudian tentu saja magang, ada sertifikasi kompetensi, kemudian guru, dosen, dan instruktur itu dilakukan pelatihan-pelatihan, kemudian melakukan riset terapan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian menjalin komitmen bahwa lulusan kita itu kemudian bisa diserap oleh Iduka. Kenapa tidak diserap? Karena mereka sejak awal sudah mengikuti kebutuhan Iduka, dari kebutuhan kurikulum, dari magang, mereka dilatih langsung oleh praktisi sehingga besar peluang kemudian untuk mahasiswa kita direkrut langsung oleh Iduka. Next, ini slide terakhir Bapak Ibu. Jadi kita menganalogikannya memasak bersama, jadi antara industri dengan kampus itu melakukan kolaborasi mulai dari kurikulum, magang, training, pembiayaan, dan perekrutan supaya kemudian lulusan kita kemudian bisa menjadi SDM unggul. Terakhir, sebagai kesimpulan, next. Jadi dari gambaran tadi kita bisa melihat tantangan VUCA ke depan semakin luar biasa. Ada peluang penciptaan lapangan kerja baru, tapi ini tidak bisa kita optimalkan kalau tidak kita kembangkan yang namanya pendidikan vokasi. Jadi pendidikan vokasi merupakan solusi tentu saja dengan melakukan penguatan-penguatan kepada soft skill. Jadi ini salah satu Pak Mustafa yang kekurangan kita alumni perguruan tinggi kita, karena mereka secara hard skill itu tidak ada masalah, tapi keluhan-keluhan dari pengguna lulusan perguruan tinggi kita itu masih lemah di soft skill. Mereka masih banyak mengeluh, masih kurang bisa berkomunikasi, masih belum bisa bekerja dalam tekanan, sehingga kemudian pendidikan vokasi merupakan salah satu solusi di mana tidak hanya mengajarkan kemampuan kognitif, kemampuan hard skill, tapi juga memperkuat yang namanya kemampuan soft skill atau social skill. Terima kasih Pak. Saya lebih 3 menit, saya coba cepat, tapi nanti bisa kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada narasumber kedua kita.